Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita menikmati firman-Nya. Bila firman Tuhan itu hidup dan kita hidupi. Firman Tuhan yang menguatkan jiwa kita. Bila itu kita renungkan terus siang dan malam. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, tubuh jiwa roh kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan kami bisa menikmati lagi firman-Mu sebagai makanan bagi jiwa kami. Untuk kekuatan dalam hidup kami. Dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus kami berdoa memohon. Kiranya Engkau membuka setiap hati pikiran kami. Agar kami bisa mengerti memahami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan. Biarlah dengan segenap kerendahan hatinya, dengan kesederhanaannya, biar Tuhan tolonglah hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu ini lemah ya Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan perenungan firman-Mu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran, ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 22. Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 15. Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 15. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan kita akan merenungkan bagian di dalam Keluaran 22 ayat 1 sampai dengan 15 tentang peraturan jaminan harta sesama manusia. Nah, di bagian ini kita akan memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu pasti akan menolong kita sebagai umatnya untuk hidup lebih baik. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah obat untuk hati yang jahat. Jadi obat untuk hati yang jahat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, hati yang jahat, hati yang berdosa akan menimbulkan, akan memunculkan, akan mengakibatkan sebuah bentuk perilaku-perilaku yang jahat pula. Perilaku-perilaku yang merugikan orang lain. Perilaku-perilaku yang menyedihkan orang lain. Perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hati yang jahat perlu diobati. Nah, ini yang kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan Allah kita di dalam perjanjian lama memberikan 10 perintah ya, yang kita kenal di dalam Keluaran ya, Keluaran pasal 20. Itu kita melihat di sana ada 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah inilah yang menjadi dasar daripada bagaimana orang-orang Israel harus hidup di hadapan Tuhan. Tuhan memahami, Tuhan mengerti bahwa orang-orang Israel itu orang-orang yang bisa dikatakan ya tegar tengkuk. Memang Alkitab mengatakan demikian, tegar tengkuk, keras hatinya, keras kepala. Nah, peraturan-peraturan ini supaya apa? Orang-orang Israel bisa hidup dengan harmonis bersama sesamanya.
saudara-saudaranya. Nah, Bapak terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 20, maka kita menemukan hukum-hukum yang begitu sempurna, hukum-hukum yang lengkap, hukum-hukum yang sistematis, hukum moral yang begitu sempurna. Tuhan bukan saja memberikan hukum moral, tetapi juga kalau kita lihat nanti, kita pelajari bahwa ada hukum yang mengatur tentang unsur ketidaksengajaan. Kita bisa bayangkan, Tuhan memikirkan, Tuhan sudah menyiapkan ya aturan-aturan, bahkan tentang ketidaksengajaan pun ada aturannya. Nah, ini luar biasa. Nah, dengan demikian kita memahami bahwa hukum yang diberikan Allah tidak ada bandingannya. Karena hukum yang diberikan Allah melalui Musa untuk bangsa Israel, untuk umatnya adalah firman Tuhan. Kita tahu bahwa Alkitab kita adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang memiliki kebenaran absolut dan tidak ada salah. Nah, ini luar biasa. Nah, mari kita baca dulu di dalam Keluaran 22 ayat 1 sampai dengan 15. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya, mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya,
dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Nah, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Nah, apa yang kita baca pada pagi hari ini di dalam Keluaran 22 ayat 1 sampai 15, maka kita akan menemukan yaitu penjabaran sebenarnya, penjabaran di hukum yang ke-8, yaitu tentang mencuri. Ya, jangan mencuri. Kemudian juga itu penjabaran dari yang kedua, yaitu jangan mengingini. Ya, di bagian yang ke-10. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Allah memberikan peraturan-peraturan ini dibuat agar apa? Setiap anggota umat Tuhan itu peduli dan bertanggung jawab. Ya, ingat, setiap umat Tuhan harus peduli dan bertanggung jawab, bukan saja terhadap miliknya sendiri, harta miliknya, tapi juga bertanggung jawab, peduli dengan harta milik orang lain. Nah, sikap ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa ini adalah menghormati sesamanya sebagai umat Tuhan yang mendapatkan kasih karunia Allah yang sama. Nah, peraturan-peraturan ini sungguh luar biasa. Ya. Mengapa Tuhan mengatakan jangan mencuri, jangan mengingini? Ya, Tuhan menginginkan kita menjaga motivasi dari rasa apa? Iri hati terhadap berkat yang diterima oleh sesama. Padahal kita harus memiliki sikap puas terhadap segala anugerah yang Tuhan sudah berikan pada masing-masing orang. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Di dalam Keluaran 22 ayat 1 sampai 15, Tuhan mengatur jaminan harta benda milik sesama. Tuhan mengatur, Tuhan peduli sekali. Dalam Keluaran 22 ayat 1 sampai 15 ada 3 pelajaran penting yang kita bisa pelajari. Ya, ada 3 pelajaran penting yang kita bisa pelajari. Yang pertama yaitu hukum tentang pencurian ayat 1 sampai 4. Hukum tentang pencurian ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan bahwa tentang pencurian ya. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan mencuri, nah ini dibalik itu sebenarnya ada sesuatu yang mengikuti, ya, hukum-hukum yang mengikuti. Nanti kita belajar. Ya. Kenapa Tuhan melarang jangan mencuri? Karena pencurian itu adalah sifat tamak. Pencurian itu sifat tidak adil. Pencurian itu merupakan sifat egois, sifat iri dan dengki, dan sifat apa? Tidak mengasihi manusia atau sesamanya. Allah itu memberikan harta benda kepada manusia supaya apa? Supaya manusia itu bisa menikmati dan memuliakan Allah. Allah memberikan kekayaan, Tuhan memberikan harta benda kepada kita supaya apa? Kita bisa menikmati dan memuliakan Allah. Tuhan ingin supaya umatnya memiliki damai sejahtera. Ada sukacita dari jerih lelahnya. Nah, ketika ada seseorang mencuri, maka kita tidak bisa hanya mengatakan, oh dia itu kesalahannya cuma mencuri. Tidak. Kita tahu bahwa ada hukum yang mengikutinya, yaitu apa? Orang yang mencuri ya bisa dikaitkan dengan hukum yang ke-8, hukum yang ke-10, hukum yang ke-6, jangan membunuh. Ketika seseorang mencuri lembu, nah pada waktu itu lembu adalah barang yang sangat berharga, sangat
Oh, luar biasa di zaman itu, waktu itu di Israel. Karena apa? Lembu adalah mata pencarian daripada orang Israel untuk membajak. Ketika lembu dicuri maka kehilangan mata pencarian. Sama saja dengan membunuh orang itu. Nah, ya kan? Nah, Bapak Ibu terkasih, ini hal yang luar biasa. Semua sudah diatur sedemikian rupa. Ingat, jangan mencuri. Ya, sudah ada aturan-aturannya tadi. Kelihatannya sangat keras ya. Tetapi itulah adanya. Supaya apa? Hukum diberlakukan keras supaya ada rasa takut dari orang-orang yang akan melakukan kejahatan. Beda zaman sekarang ya. Penjara bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Ya. Kita lihat penjara sekarang ada fasilitas-fasilitas. Ada fasilitas untuk nge-gym loh. Penjara kok ada gymnya. Aduh, ya ini orang di penjara latihan nge-gym, berotot, keluar dari penjahat lagi lebih kuat. Ya kan? Nah, oh beda, sangat beda dengan zaman sekarang. Nah, ini perlu kita ingat, kita mengerti hal ini. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, nah Tuhan pun juga memberikan peraturan yaitu tentang kecerobohan, ketidaksengajaan, ya kan? Nah, itu ada di ayat yang kelima dan sampai 6. Tuhan pun mengatur tentang kecerobohan. Nah, bagaimana Tuhan memberikan aturan-aturan, Tuhan berikan arahan-arahan, ada hukum ya yang harus dipatuhi dari unsur kecerobohan. Kalau kita baca itu ada kasus-kasus ya di situ. Ada hewan yang memakan tumbuhan atau pertanian tetangganya. Nah, ya, kalau kita pikir ya, hewan itu kan nggak punya hewan itu kan nggak punya, nggak tahu ini batas ini punya tuanku, ini batas kebunnya punya orang lain kan nggak tahu. Yang tahu warna hijau tumbuhan sikat, itu binatang. Tapi Tuhan pun mengatur demikian rupa. Ada ganti rugi yang harus dibayar. Lalu ada kasus juga tentang tadi bakar ya, api. Nggak sengaja apinya menjalar ke kebun orang dan menghabiskan pertaniannya. Juga ada ganti ruginya. Padahal tidak sengaja. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bukan saja orang Kristen ya, bukan hanya orang luar sana yang tidak mengenal Tuhan, tapi juga orang Kristen pun ya harusnya ketika melakukan ketidaksengajaan, melakukan kecerobohan dan merugikan orang lain, segeralah minta maaf. Ya. Dan sebenarnya harus ganti rugi. Bukan hanya berkata, wah itu kan salah kamu, kenapa aku jadi begini kan salah kamu, malah menyalahkan orang lain. Wah ini parah. Ya, parah ini. Tidak cukup hanya minta maaf, firman Tuhan, tapi harus ganti rugi. Artinya ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab. Wow, luar biasa ini. Ya. Tindakan-tindakan yang tidak sengaja, yang ceroboh, ya bisa saja menyakiti hati orang lain. Bisa saja itu merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Tuhan mengatur untuk mengganti, bukan saja cukup minta maaf. Dari hukum yang ini yang tentang kecerobohan, maka kita belajar bahwa Tuhan mengajarkan pada kita apa? Supaya kita berhati-hati terhadap tindakan kita yang seringkali sembrono dan bodoh. Maka saya selalu berdoa ya, untuk mendoakan anak-anak saya, mendoakan keluarga saya. Tuhan tolonglah kami, jauhkanlah dari segala kebodohan dan kecerobohan. Itu yang saya minta terus saya doakan.
Karena kita manusia sering mengalami itu. Ya. Nah, kalau sembrono dan kebodohan, ketidaksengajaan ada aturannya, apalagi kalau sesuatu yang kita sengaja, jelas-jelas itu dosa. Ya, yang membawa manusia kepada penghubungan. Allah begitu peduli terhadap harta benda orang lain, demikian juga dengan kita, orang Kristen. Kita harus memperlakukan sesama kita dengan penuh kasih, hormat, dan juga martabat pada mereka. Nah, yang ketiga, kita akan melihat yaitu hukum yang ketiga tentang pinjam meminjam. Loh, Tuhan pun juga mengatur tentang pinjam meminjam. Itu ayat yang panjang ya, di ayat yang ke-7 sampai 15. Bagaimana Allah mengatur tentang bagaimana hukum tentang pinjam meminjam. Itu ada dua bagian. Ya. Yang pertama itu di ayat 7 sampai 9, yaitu tentang meminjam barang-barang, bentuk barang ini. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari sendiri di situ, ya. Nah, apabila ada orang yang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jikalau pencuri itu kedapatan, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Orang yang dititipi harus punya tanggung jawab, ini penting sekali ini ya. Nah, apalagi orang yang meminjam. Seringkali ya, buku-buku saya itu sudah berapa itu yang hilang. Dipinjam nggak balik. Iya, udah berapa saya hitung? Mungkin ada 6 lah atau 7. Hilang, dipinjam. Ngomongnya pinjam nggak balik. Waduh, ini piye ngono lho. Ya. Minjem nggak balik. Apalagi pinjam mobil misalkan ya, pinjam mobil. Nah, misalkan terus pesok kah atau apa, ya harus diganti. Jangan bilang maaf nggak sengaja. Yang tadi ya di atas. Nah, kita harus betul-betul bertanggung jawab ketika kita meminjam, ketika kita menggunakan barang-barang milik orang lain. Ya. Nah, sama juga ya. Nah, di dalam kehidupan kita banyak, bahkan kita sendiri juga lupa ya meminjam. Nah, pagi hari ini saya ingatkan, yang meminjam dikembalikan. Sing diutang aja pura-pura nggak diutang ya. Jadi kita sama-sama pagi hari ini diingatkan, ayo kembalikan ya. Nah, itu berbicara tentang pinjam meminjam barang benda. Yang kedua itu pinjam meminjam binatang. Kalau sekarang nggak ada lah ya pinjam binatang, kecuali di desa. Di tempat saya masih ada di Kalimanes sana lah pinjam binatang, pinjam sapi untuk membaca, pinjam kambing, pinjam apa, masih ada. Nah, itu pun ternyata juga aturannya, ada aturan-aturannya. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti ya, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 15. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan aturan-aturan begitu luar biasa. Sekarang, what is the problem? What is the problem? Apa sih masalahnya? Kalau kita lihat, kita pelajari semua tindakan-tindakan di atas, pencurian dan lain sebagainya, ya, tidak mengasihi, sifat tamak, iri, dengki, nah, itu ternyata karena hati yang berdosa. Hati yang jahat itu adalah hati yang berdosa. Nah, ini harus diobati. Ya memang peraturan-peraturan, hukum-hukum yang Tuhan buat itu sungguh luar biasa, sempurna untuk keharmonisan bermasyarakat, untuk keharmonisan bersama, hidup berdampingan dengan saudara seiman, dengan sesama manusia. Tetapi hukum-hukum itu tidak membawa kepada keselamatan.
Peraturan-peraturan itu hanya membawa manusia untuk hidup lebih baik, hidup berdampingan harmonis di dalam masyarakat. Jangan mencuri, ya, jangan menfitnah dan lain sebagainya. Hal tersebut supaya apa? Manusia bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Hati yang berdosa, apa obatnya? Obat untuk hati yang jahat, obat untuk hati yang berdosa hanya satu obatnya, yaitu anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati yang berdosa adalah cuma satu obatnya, yaitu anugerah di dalam Yesus Kristus. Kasih daripada Yesus Kristus, itu obatnya. Jelas Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Orang-orang akan mengalami pembaharuan sempurna, akan mengalami pembaharuan budi, akan mengalami pembaharuan pikiran kalau di dalam dirinya ada Yesus. Percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi tidak ada lagi sekarang mengingini milik orang lain, mengingini istri orang lain, mengingini suami orang lain, mengingini harta benda dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena di dalam dirinya ada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi keinginan untuk mencuri, tidak ada lagi keinginan untuk berdusta. Karena di dalam dirinya ada Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan mengingatkan dan menolong terus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jikalau hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi masih juga kita mengalami atau kita berpikir bahkan kita melakukan hal yang di atas, saya mengingatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari kita beranjak selangkah demi selangkah semakin serupa dengan Kristus. Bertobat setiap hari. Tuhan bertahta di dalam hati orang yang bertobat. Hati orang yang percaya kepadanya. Tuhan bertahta. Izinkan Tuhan melalui Roh Kudusnya untuk mengatur kehidupan kita. Peraturan-peraturan Tuhan sudah dibuat, disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Supaya kita bukan saja mengalami kedamaian hidup di dunia ini, tapi juga kita memiliki keselamatan jiwa, hidup kekal bersama-sama Tuhan di dalam surga. Amin. Kita harus percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Obatnya cuma satu, yaitu kasih anugerah Yesus Kristus. Selama orang itu belum mengalami kasih anugerah, keintiman, mengalami jamahan Tuhan, sulit untuk berubah. Mungkin sudah tahu Injil, mendengarkan Injil, tahu, tapi hanya sekedar tahu, tidak melekat dalam hati dan pikiran, tidak di dalam kehidupannya. Pagi hari ini kita diingatkan, ayo bersama-sama mengkoreksi hidup kita. Benarkah kita sudah orang-orang yang memiliki damai dan keselamatan dalam Yesus Kristus? Yang kedua, mari kita terus beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang hatinya perlu diobati, dan obatnya kita sudah punya, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita satu-satunya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Betapa firman-Mu adalah firman yang hidup dan dahsyat ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan mengarahkan hidup kami. Firman-Mu menuntun hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika kami membaca
peraturan-peraturan, hukum-hukum yang Tuhan berikan melalui firman-Mu di dalam Alkitab. Ini hidup kami semakin terarah ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Tuhan telah memberikan anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Sehingga hidup kami semakin sempurna ya Tuhan. Kami memahami kami memiliki hukum-hukum. Tetapi kami juga memperoleh kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sungguh kami mohon kepadamu ya Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan GKR Misi Aletheia dimanapun berada saat ini. Yang sakit Tuhan jamah Engkau pulihkan, sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang dalam kesulitan untuk cari pekerjaan, mari Tuhan Engkau tolong. Bahwa mereka bisa bekerja kembali di masa-masa sulit ini Tuhan. Atau Tuhan berikan ya Tuhan mereka hikmat sehingga mereka menciptakan pekerjaan di rumah. Hingga dapat menghasilkan uang. Kami berdoa untuk anak-anak mereka ya Tuhan yang sedang akan masuk jenjang lebih tinggi, Tuhan tolong berkati. Segala biaya yang diperlukan Tuhan mencukupkannya. Tuhan kami berdoa, lindungilah seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan GKR Misi Aletheia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pagi hari ini untuk hamba-hamba-Mu yang berulang tahun ya Tuhan. Ya Tuhan memberkati Mbah Hastio, di masa tuanya semakin setia pada Tuhan, imannya semakin kuat dalam Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan memberikan ya Tuhan terus hati yang semangat untuk melayani Tuhan. Memberkati Devina ya Tuhan, biarlah anak-Mu terus bertumbuh dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, imannya semakin kuat, diberkati dalam studinya, dan biarlah Tuhan terus memakai dia untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun berada. Berkati Omar Rosi di masa tuanya, Tuhan Kau jamah kakinya yang sering sakit Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus, biarlah roh sukacita selalu ada, karena di mana ada sukacita, hati yang gembira, itu obat yang manjur. Memberkati juga ya Tuhan Bapak Saiman, biarlah Tuhan Bapak Saiman terus ya Tuhan menjadi orang yang kuat dalam Tuhan di masa tuanya, terus memandang pada Tuhan, dan terus menjadi contoh bagi anak-anak cucunya ya Tuhan. Kau berkati kesehatannya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Vano juga ya Tuhan, yang akan masuk SMP, kiranya Tuhan tolong. Tuhan memberkati papa mamanya, di dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Berikan kesehatan pada Vano ya Tuhan, menjadi anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Ibu Rika, kiranya Tuhan tolong memberkati. Ya Tuhan Kau berikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang setia untuk melayani Tuhan, berbakti, beribadah kepada Tuhan Yesus. Biarlah Ibu Rika ya Tuhan terus percaya kepada Tuhan, Kau kuatkan imannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.